Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Suryani dengan NIM 230031127, mahasiswa dari program studi pendidikan agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang macam-macam model pembelajaran yang sering kita pakai di sekolah. Nah, model-model ini tuh dibuat supaya belajar jadi lebih gampang, lebih seru, dan mudah dipahami. Nah, ini tuh cocok banget buat kebutuhan siswa. Mulai dari model yang ngajak siswa buat nyari tahu sendiri kayak inquiry, sampai yang fokus bikin proyek kreatif kayak proyek basic learning. Di sini tuh kita bakal jelasin dengan santai, lengkap sama ciri khasnya dan contohnya biar gampang dimengerti. Nah, yang pertama ada model pembelajaran inquiry. Nah, di model ini itu siswa diajak buat aktif nyari tahu dan nemuin jawaban sendiri. Ini tuh cocok banget buat yang suka eksplorasi dan penasaran. Jadi guru tuh di sini cuma jadi pendamping, nggak ngasih secara langsung jawabannya. Misalnya, siswa diminta cari tahu kenapa banjir bisa sering terjadi di kota mereka. Terus yang kedua ada model pembelajaran konseptual. Ini tuh model yang nyambungin pelajaran sama hal-hal yang ada di kehidupan siswa. Jadi lebih gampang paham dan nggak merasa berat. Misalnya belajar tentang jual beli, bisa dengan bikin simulasi pasar di kelas misalnya. Terus yang ketiga, model pembelajaran ekspositori. Nah, model ini lebih tradisional, di mana guru jadi pusat penjelasan. Nah, itu cocok buat materi yang teoritis banget. Contohnya guru ngasih langkah-langkah jelas buat nyelesain rumus matematika, siswa tinggal dengerin dan nyatat gitu. Model pembelajaran berbasis masalah. Nah, itu yang model pembelajaran yang keempat, yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Sesuai namanya, siswa di sini diajak buat nyelesain masalah nyata. Di sini, siswa dilatih buat berpikir kritis dan nyari solusi bareng-bareng. Contohnya, misal diskusi cara ngurangin sampah plastik di lingkungan sekitar. Terus yang kelima ada model pembelajaran project basic learning. Nah, di model ini siswa bakal belajar sambil bikin proyek nyata. Mereka bisa kerja bareng dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Misalnya bikin video tentang budaya daerah masing-masing, atau selain belajar juga tambah kreatif. Terus yang keenam ada model pembelajaran kooperatif. Nah, kalau yang ini tuh lebih fokus ke kerja kelompok. Nah, di sini siswa itu buat kerja sama biar semua anggota bisa paham dan sukses bareng. Misalnya diskusi kelompok buat nyelesain soal matematika yang susah. Terus yang ketujuh ada model pembelajaran PAIKEM. Nah, apa sih kepanjangan dari PAIKEM? PAIKEM itu singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, model ini bikin suasana belajar jadi seru banget. Contohnya, main permainan edukasi buat belajar sejarah biar nggak merasa suasana di kelas itu menjadi bosan. Terus model pembelajaran quantum learning. Nah, model ini juga seru banget karena suasana positif dan santai. Bisa pakai musik, permainan, atau aktivitas interaktif lainnya. Misalnya belajar tabel perkalian sambil nyanyi lagu, jadi nggak berasa belajar tapi tetap hafal. Terus yang kesembilan ada model pembelajaran kelas rangkap. Nah, ini biasanya dipakai kalau ada beberapa kelas yang digabung jadi satu. Guru ngajarin materi yang bisa dimengerti semua siswa. Misalnya pelajaran IPA buat kelas 5 dan kelas 6 barengan, tapi ya guru perlu perencanaan yang rapi. Terus yang ke-10 ada model pembelajaran terpadu. Di sini pembelajaran digabung dalam satu tema yang sama, misalnya tema lingkungan. Nah, tema lingkungan ini bisa masuk ke pelajaran IPA, IPS, bahkan seni. Jadi siswa nggak cuma belajar satu hal, tapi bisa ngerti hubungannya dengan pelajaran yang lain. Yang selanjutnya ada model pembelajaran tugas terstruktur. Model ini cocok buat siswa yang butuh arahan jelas. Guru kasih tugas dengan langkah-langkah yang udah terstruktur, misalnya bikin ringkasan dari web tertentu dengan format yang udah ditentukan. Terus yang ke-12 sekaligus yang model pembelajaran yang terakhir, yaitu model pembelajaran portofolio. Nah, di model ini siswa diminta ngumpulin hasil karya mereka sebagai bukti belajar. Misalnya kumpulan esai atau laporan yang udah mereka buat selama 1 semester. Selain bisa jadi bahan nilai, siswa juga bisa refleksi perkembangan mereka sendiri.
Oke, teman-teman, baik, itu tadi pembahasan tentang berbagai model pembelajaran yang bisa diterapkan di dunia pendidikan. Setiap model punya kelebihan dan kekhasannya masing-masing, jadi guru bisa pilih yang paling cocok sesuai dengan kebutuhan siswa. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian semua. Kalau ada yang kurang jelas atau mau diskusi lebih lanjut, tulis saja di kolom komentar ya. Terima kasih udah nyimak sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.